Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mei Mengiria. Alhamdulillah senangnya bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Ini saya sedang melipat hordeng saya yang lama nih teman-teman, tapi masih bagus. Rencananya mau dibawa Widya untuk dipasang di tempat tinggal barunya. Rencananya sebelum melahirkan, Widya mau pindah dari rumah mertuanya ke tempat tinggal barunya. Katanya sih biar bisa mandiri, biar bisa belajar dari nol bagaimana rasanya berumah tangga. Saya dan Pak Susi sebagai orang tua cuma ikutin aja, yang penting mereka bahagia. Walau sempat saya menawarkan untuk tetap tinggal di sini, biar nanti anaknya bisa saya yang jaga di saat Widya dan suaminya berangkat kerja. Tapi mereka nggak mau karena jarak dari rumah saya ke tempat kerja Widya dan suaminya yang terlalu jauh. Hari ini Widya dan suaminya mau datang nih teman-teman, nanti sore, untuk membawa barang-barang kado pernikahannya yang lalu. Masih disimpan di kamarnya dan mau dibawa keesokan harinya ke tempat tinggal barunya. Menjelang malam, akhirnya Widya dan suaminya datang. Tapi saya nggak menyiapkan makanan apa-apa. Karena Pak Su bilang mau mengajak saya dan anak-anak makan malam di luar. Di tempat makan yang dekat-dekat aja, masih dalam satu perumahan ini. Saya sih senang-senang aja ya teman-teman, lumayan. Sambil jalan-jalan, lihat pemandangan malam dan suasana di perumahan ini. Sebelumnya kita lama mengobrol dulu tentang banyak hal. Tentang pekerjaan mereka, kehamilan Widya, rencana mereka pindah rumah, dan lain-lain. Karena sejak kehamilan Widya semakin besar, mereka jarang datang. Sebelumnya, hampir setiap seminggu sekali saat hari libur, mereka menginap di rumah. Terus lanjut kita berangkat deh untuk dinner. Cie-cie dinner. Kita pun berangkat bersama dengan motor. Pak Su terlihat capek kayaknya, baru pulang kerja. Tapi seneng. Kata Pak Su nggak apa-apa. Yang penting saya dan anak-anak senang katanya. Di tempat tinggal saya, kalau malam tuh sepi teman-teman. Semua tetangga beraktivitas hanya di dalam rumah aja. Ramainya cuma saat-saat tertentu aja. Jadi saya tuh senang banget kalau diajak Pak Su keluar rumah. Kita berangkat dulu ya teman-teman. Taunya kita sudah sampai aja nih. Tuh, suami saya sudah asik menikmati makanannya. Begitu juga dengan Widya dan suaminya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezekiku hari ini. Senangnya ada tempat makan yang dekat dengan perumahan saya. Jadi kalau kepingin makan dan gak mau keluar jauh dari rumah, bisa kesini aja, ke warung sambal endos. Itu kakak-kakak penjualnya juga cantik-cantik dan ramah pula. Nanti kita kembali lagi ya Kak. Hehehe. Setelah selesai makan dan membayar bilnya, kita pun pulang kembali ke rumah. Dan melanjutkan obrolan lagi di rumah. Dan gak lama kemudian ternyata saya sudah mengantuk teman-teman. Akhirnya saya masuk kamar untuk beristirahat. Keesokan harinya saat bangun pagi, saya sudah melihat barang-barang kado pernikahan Widya sudah ada di ruang tamu.
Ternyata semalam tadi Widya dan suaminya sudah beberes barang-barangnya yang mau dibawa pulang. Mungkin supaya enggak terlalu buru-buru paginya saat mereka mau pulang. Sedih juga rasanya saat beberapa tahun lalu Widya memutuskan untuk menikah. Yang berarti dia akan mengikuti kemanapun suaminya mengajaknya pergi. Tapi nggak apa-apa. Semoga Allah selalu melindunginya dan memberikan kebahagiaan untuk Widya dan keluarga kecilnya. Dan semoga anak-anakku semua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Akhirnya setelah sarapan dan Pak Su sudah berangkat kerja, Widya dan suaminya pun siap-siap untuk pulang ke rumah barunya. Barang-barang semua sudah siap satu persatu dimasukkan ke dalam mobil. Suami Widya dan Pak sopir yang membereskannya. Gak lama kemudian, akhirnya Widya dan suaminya pun pulang. Widya dengan mobil dan suaminya menyusul dengan motor. Hati-hati ya Widya dan Anjar. Semoga selamat sampai rumah nanti. Amin. Tinggallah saya sendirian di rumah. Sampai malam nanti saat Pak Su pulang kerja. Tapi saya nggak bisa diam kalau lagi sendirian di rumah. Ada aja yang dikerjain. Seperti pagi ini, setelah Widya dan suaminya pulang, saya langsung ke dapur. Saya mau membuat cemilan untuk di rumah. Kebetulan ada kelapa parut dan gula merah. Saya ingin membuat ongol-ongol. Bahan-bahannya sudah saya persiapkan. Ada sagu aren sebanyak 500 gram. Ada tapioka sebanyak 100 gram. Gula merah yang saya campur dengan gula aren sebanyak 400 gram. 1 bungkus santan kara dan daun pandan. Masak gula merah dengan air sebanyak 500 cc dan daun pandan yang dipotong menjadi 3 bagian. Karena gula merahnya tidak saya iris, jadinya harus dimasak dengan api kecil aja ya. Dan harus sering diaduk supaya enggak cepat hangus di bawahnya. Kalau teman-teman mau gulanya cepat larut, harus diiris-iris dahulu ya. Masak gula sambil sesekali diaduk hingga larut dan mendidih. Lalu matikan apinya dan diamkan sebentar hingga hangat. Campur jadi satu sagu aren dan tapioka. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata. Teman-teman sedang apa nih saat menonton video saya? Sepertinya lagi santai ya. Atau mungkin sedang menikmati suasana malam ya. Semoga teman-teman semua baik-baik aja ya. Sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah adonan semua tercampur rata, lalu disaring. Tambahkan juga air gula merahnya. Dan tentunya sambil disaring juga. Tambahkan 1 bungkus santan instan dan garam secukupnya. Juga tambahkan daun pandan. Lalu masak di atas api sedang sambil diaduk-aduk hingga mengental dan matang. Tambahkan lagi sedikit air. Di sini pemakaian air totalnya
1800 cc air biasa, dan 500 cc air gula merah. Jadinya sekitar 2300 cc air. Masak terus adonan hingga tercampur rata dan mengental. Tentunya sambil diaduk-aduk ya. Tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu aduk-aduk lagi hingga merata. Masak adonan hingga mengental. Nah, dalam tahapan ini, saat adonan sudah ada yang mengental di dasar panci, sebetulnya adonan bisa dituang ke atas loyang dan langsung dikukus hingga matang. Loh, kenapa nggak langsung dikukus aja dari tadi, Bu Mei? Gini ya, sagu itu kan sifatnya mudah mengendap dalam air, beda dengan terigu. Nah, kalau tadi saat masih encer kita kukus, apalagi dalam porsi banyak, sagu akan mengendap di dasar loyang yang menyebabkan hasil kuenya akan keras di bawah dan akan menjadi lembek di atasnya. Beda kalau sudah agak mengental, kita tuang ke loyang, maka sagunya tidak akan mengendap lagi bila dikukus. Dan bisa matang dengan sempurna. Hehehe. Tapi mungkin kalau bikinnya sedikit, setengah atau sepertiga dari resep ini bisa langsung dikukus. Begitu kira-kira teman-teman. Tapi kali ini saya ingin langsung cepat matang. Jadinya saya masak terus di panci sambil diaduk hingga matang. Setelah matang, ditandai dengan adonan semakin berat diaduk dan warnanya yang lebih mengkilat, adonan sudah bisa langsung dituang ke dalam loyang. Siapkan loyang yang sudah dialasi dengan daun pisang. Tapi saya lagi nggak punya, jadinya saya alasi dengan plastik aja. Tuang semua adonan ke dalam loyang dan biarkan hingga dingin dan mengeras. Sementara itu, siapkan taburannya. Campur jadi satu kelapa parut agak muda dan garam. Lalu kukus bersama daun pandan hingga matang. Potong-potong kue yang sudah dingin, bentuk kotak kecil atau sesuai selera. Lalu taburkan dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Dan letakkan di dalam piring saji. Dan lakukan semuanya hingga selesai. Nggak terasa, videonya sudah hampir selesai nih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Sekiranya kalian suka dengan video saya, silahkan di-like ya. Dan jika sekiranya video saya bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saya dalam penyampaian. Dan yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.